Kenaikan tarif PDAM. PDAM ini insya Allah tidak pernah naik sejak tahun 2005. Di dalam perawatan pipa-pipa PDAM itu dibutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Karena PDAM ini dituntut oleh masyarakat untuk memberikan layanan air yang bagus. Baik airnya bersih dan langsung diminum. Harusnya kan namanya itu air minum. Berarti kudunya langsung bisa diombe. Tapi dengan kualitas yang seperti itu, maka perlulah perawatan terhadap air, baik dari segi pipa maupun penjernihan air dan menghilangkan air dari bakteri. Disitulah teman-teman PDAM ingin menaikkan tarif PDAM-nya. Saya ngecek tarif PDAM dengan model yang seperti itu, maka saya sepakat ada kenaikan tarif PDAM. Kenapa sepakat? Karena selama ini puluhan tahun di kota Surabaya mulai zaman biyen sampai saiki sing gak tahu munda, itu sing rugi warga miskin. Karena harga PDAM warga miskin atau warga yang pramiskin sing pendapatannya kecil dengan warga yang pendapatannya tinggi itu gak ada bedanya. Bedanya titik. Padahal terkait NJOP PBB saja itu selisihnya jauh antara rumah perkampungan dengan rumah klaster. Iku selisihnya waduh NJOP. Lah kok PDAM titik? Iki kan kewalik. Dunia ini kewalik. Berarti orang yang tidak mampu mensubsidi orang yang mampu. Itu yang terjadi di Surabaya. Nah disitulah saya selalu selama ini kan minta untuk selalu hidup itu rukun, guyub, gotong royong. Berarti sing mampu ya mensubsidi yang tidak mampu. Berarti sing mampu kudune bayar luwih larang, sing gak mampu ya luwih murah. Ini yang saya minta ke PDAM. Kalau mau naikkan tarif PDAM silakan, tapi bedakan antara yang mampu dan tidak mampu. Saya kemarin minta ke PDAM untuk membuat beberapa kriteria. Saya sampaikan, kalau kita mau mensubsidi orang yang tidak mampu, itu sulit. Sak uang DKI 1.000, DKI 50.000 enggak. Tapi saya minta untuk warga miskin digratiskan PDAM ini. Berarti apa PDAM itu? Ada kriteria keluarga miskin. Keluarga miskin itu sesuai dengan Kemenkipraswil tahun 2002 tentang rumah sehat sederhana dan terkait dengan BPS 14 kriteria keluarga miskin. Itu ada 14 kriteria. Wis tanah itu toko lantainya toko tanah, keramik sing paling elek. Tapi yang satu yang paling bisa kita pegang adalah satu orang itu dia harus mendapatkan luasan 7,1 meter persegi untuk ruang bebas, untuk rumah sehat sederhana. Disitulah saya bilang, kalau satu orang itu 7,1 maka tak anggap 8 meter persegi. Berarti kalau 5 itu berarti satu keluarga ikut 2 bapak ibu dan 3 anak ya. 5 kan si anak kepapat gak ditanggung BPJS itu. Berarti dianggap 5 kita kalikan 8 itu ketemunya 40 meter persegi. Nah, maka saya bulatkan menjadi 45 meter persegi. Saya bilang sama direksi PDAM, saya ingin membantu orang yang tidak mampu. Berarti apa? Berarti selama itu kriterianya rumahnya seluas 45 meter persegi dengan listrik sampai 900 watt, lebar jalannya 3 meter, maka penggunaannya digratiskan. Digratiskan sampai berapa? Nah, ini ada lagi. Sesuai dengan SNI, itu untuk kota metropolitan yang penduduknya lebih dari 1 juta, maka penggunaan air itu bisa dihitung 150 liter per hari per orang. Berarti ketemu sampai dengan 5 orang, berarti dia ketemunya sekitar 22,5 meter kubik, 22.500-an ketemunya. Berarti saya bilang, ya wes lek ngono, tarif PDAM yang lama berapa? 600. Berarti untuk rumah yang saya minta itu untuk rumah yang tidak mampu dengan luasan 45 meter persegi dengan jalan lebar 3 dengan listrik 900 watt, maka 0 sampai 20 meter kubik itu gratis. 20 meter kubik sampai dengan 30 meter kubik itu
itu melok tarif lama 600. Itu yang kelompok 1 ya. Kelompok 1. Aku ngomong sing wong gak duwe. Sing gak liyan sing mampu ya bayar. Ojo ngandalno wong gak mampu, sana wong gak mampu iki. Makanya orang sing sugih-sugih sing mampu inilah Surabaya ini gotong royong guyub, ya awakmu bayar sing sawajarnya. Terus ada lagi untuk kelompok 1 saya bedakan lagi. Untuk yang luasnya 45 meter persegi, listriknya 900 watt, terus lebar jalannya itu 4 sampai 5, maka dia gratisnya sampai dengan 10 meter kubik. Sing 10 meter kubik sampai 20 meter kubik itu ketemunya 900. Terus yang 20 meter kubik sampai 30 meter kubik itu ketemunya 1200. Ini yang saya minta. Saya minta hitung antara 600 sampai 900, yang 900 sampai 1200 yang untuk ini. Ada yang tanya, "Lho Pak, ya apa toh? Kok dibatasi 30 meter kubik lho? Jenenge wong gak mampu." Ono ta, omah sing 45 meter persegi gawe banyu sampai 247 meter kubik. Nah, kan lho ono sing bayar koyo ngono. Iki kan rada mendem iki. Iki banyune didol ta banyu lah. Inilah, maka saya harus menerapkan sistem keadilan untuk masyarakat yang tidak mampu. Yang harus saya kunci masyarakat tidak mampu itu seperti apa? Ya tadi ada Kemenkim Praswil tahun 2002 tentang rumah sehat. Yang kedua tentang 14 kriteria yang dikeluarkan oleh BPS. Salah satunya rumah dengan 8 meter persegi tadi. Yang lainnya ngikut. Karena ada aturan terkait dengan kementerian itu harus penyesuaian harga tarif PDAM. Bu Gubernur surat edarannya juga sudah bunyi bahwa seluruh perusahaan daerah air minum termasuk Surabaya itu ditetapkan harganya 2.656. Tapi saya mengatakan kepada Direktur PDAM, saya punya hak. Saya harus melindungi masyarakat saya yang tidak mampu. Karena tadi masyarakat yang tidak mampu dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh negara, dengan rumah luasnya 45 meter persegi, listriknya 900, di bawah tadi ya 33 meter, 0 sampai 20 meter kubik 0. Setelah itu dia baru normal 30 meter kubik sampai 30 meter kubik, 20 sampai 30 600. Koyo sing awal. Lek sampai luwih teko 30 ya iki rada nemen, Pak. Berarti omah ini gak 45 meter persegi mau, tidak masuk keluarga miskin. Lah, di atas itu karena dia tidak termasuk keluarga miskin, ya kudu melok 2.656. Tetapi kita kemarin saya menentukan menjadi 2.600, kalau saya ketenem lah 2.600 sae. Lah sing keluarga miskin tadi, yang keluarga yang tidak mampu tadi, saya buat tadi yang sampai 3 meter, kedua 4 sampai 5 meter, tapi luasan rumahnya 45 meter persegi dengan listriknya 900 watt. Lek wong sampai 1.300 listrike sampai 7.000 diregokno 600. Wah enak. Wong gak duwene subsidi wong iki selama ini begitu Surabaya ini. Tanpa sadar ketika nggak naik, itu maka secara otomatis ketika ini naik, saya bilang loh, naikkan, yang mampu ya naikkan sesuai dengan edaran gubernur. Tapi sing nggak mampu ya subsidi dengan apa? Ojo subsidi dengan uang sing saya keteng, angel kontrole, gratis no sekalian. Itu yang kita pakai. Jadi tarif PDAM-nya seperti itu. Kenaikannya berapa persen Pak tadi yang sebelumnya? Kalau kenapa? Yang mampu kenaikannya berapa persen? Dari 1.200, 2.200 jadi 2.600. Ya. Berarti lah 600, kan pancet kan aku. Makanya tadi saya bilang ya sudah lah. Yang tertinggi kemarin 2.200 jadi 2.600 kan. Sekarang paling murah loh 2.600. Kebiasa pokoknya 2.600 KB. Yo sadar lah wong Surabaya. Sehingga yang sugih-sugih itu ya subsidi yang tidak mampu, terus hematlah air. Kalau air ini digerada, air dalam tanah ini ya suka hilang. Dan kita salah satunya adalah menjaga air. Kewajiban kita adalah menjaga air. Nah, ketika menjaga air, penggunaannya juga harus hemat, tidak boleh berlebih. Mungkin selama ini karena murah, wes gawe sembarang kalir. Cuci mobil lah sembarang kalir. Lah kok bedakno saiki? Sing digawe usaha ya bedakno, larangno lah. Jangan disamakan seperti digunakan sebagai rumah tangga. Nah, inilah yang akan kita atur, tapi yang pasti kau nok sian lagi, sing gratis no gawe wong miskin kecuali Surabaya. Aku wani, masih 2.650 paling diceluk. Pak jelas no, Surabaya dia duit soalnya, tak gratis no, tidak mampu. Pak kayak usaha warkop gitu gimana Pak? Ikut yang mampu gitu Pak ya? Atau ada kriteria untuk usaha? Atau jadi kriteria usaha juga ada. Ada yang kalau standarnya itu 2.600, maka dia
jadi berapa? 2.600, orang munggah. Nah itu nanti sambil kita lihat jenis-jenis usaha ada beda-beda juga. Jadi nanti kita akan menentukan apakah ini jenis usaha wong keluarga sing gak mampu buka warkop, apa wong sugih buka. Makanya warkop wong sugih, koyo Rolex lah wong sugih, tapi bentuk warkop. Tapi kan franchise kayak ngono. Nah, berarti kan bukan masuk kategori, jangan disamakan nanti. Oh, warkop ini harganya jadi mahal gara-gara PDAM naik. Warkopnya sopo? Lek warkopnya nggak duwe, yo, karena dia orang tidak mampu membuka warkop, pemerintah hadir di sana. Tapi lek sing wis sugih kaya Pak Fixer, duwe franchise buka warkop, yo kena cas lah deh. Jadi nanti teman-teman harus sadar betul, itu yang dibedakan. Ojo wong sugih gawe usahane wong gak duwe. Kan warkop itu sebenarnya usaha orang nggak mampu kan. Lah kok wong sugih saiki buka nggone kopi jenenge ya warkop kan gak tebak itu. Ya gantiin ojo warkop, ojo warung, kafe kopi. Lek warung kopi iku enggak mampu membuka usaha, maka pemerintah hadir. Tapi lek wong sugih ojo gawe warung kopi mana istilahnya? Kafe kopi. Nah, ini saya minta ini sama Disperindak untuk merubah itu sehingga mindsetnya kita ini jangan diwalak-walik. Lha wong gak ngerti. Lho delokon warung kopi mundak sajane wong sugih sing dodolan niku. Cuman maca ae, maca gak duwe. Nah, sekarang waktunya gotong royong guyub, ayo sing sugih bantu sing gak duwe disubsidi untuk dia jadi lepas dari tidak mampu akhirnya sejahtera semua. Kecuali untuk lembaga sosial dan pendidikan, Pak. Kenapa? Untuk lembaga sosial dan pendidikan. Sama lembaga sosial dan pendidikan juga kita lakukan. Lembaga sosial itu juga harus dihitung. Kayak masjid. Masjid itu anggapan saja, yaitu ada 10 shaf. Ya. 10 shaf. Saya minta hitung begitu, ada 10 shaf. Ketika ada 10 shaf, satu shaf itu isinya berapa? Anggap saja isinya 20 orang. Berarti kalau ada 20 shaf, ada 10 shaf, berarti 20 dikalikan 10. Ketemunya 200. Wong sitok wudu ngetekno banyu pirang liter. Kalikan dengan 200 orang itu kalikan 5 kali. Wis. Ditambahkan ada marbotnya yang di sana. Yang dia akan mandi, masak berapa liter tambahkan. Ono masjid sing gawe ratusan liter, Pak. Masjidnya cilik. Loh, terus ya apa? Terus ada masjid yang dia dibuat usaha. Ketika dibuat usaha atau rumah ibadah ya, ada masjid gereja dibuat rumah usaha dengan harga yang minimal. Terus hasilnya masuk kemana? Kan ini juga harus dipertimbangkan. Makanya saya sampaikan, ayo hitungin sih. Jadi kalau masjid itu panggil yang punya masjid, yang punya tempat ibadah, jelaskan. Kalau seperti masjid tadi berapa shop, gereja juga sama. Gereja ini jamaahnya berapa? Semuanya 1000. Ya udah 1000 orang, lek dianggap koyo wudu nang kamar mandi sak wong pirang liter kalekno 1000. Berapa kali dia akan melakukan jamaah di gereja? Nah, kalikan. Berarti kebutuhannya per hari sekian. Saulan nih ketemu sekian. Itu harus ada hitungannya. Tidak anggar digebiak fasum 600 tapi gak dibatasi kibiknya. Kalau gak dibatasi kibiknya, ya gak karu-karuan. Sama seperti saya ketika saya ada orang yang tidak mampu, saya berikan subsidi hitungannya omah gratis sampai pirang meter kibik. Lalu dia gak ono batasane ya sampai 100, Pak. Sampai 200 300. Nah, itu kan jadi salah kaprah. Akhirnya air ini tidak efisien, tidak efektif. Yang kedua subsidi juga gak kena. Makanya mendingan digratis no pisan sing gak duwe mau. Pak, gak lagi duwe. efektif per kapan, Pak? Kemarin yang rencananya Januari ya? Jadi insya Allah per Januari. Tapi kemarin yang saya sampaikan itu juga masih diperbaiki oleh teman-teman PDAM yang saya sampaikan tadi. Lais dadi ya akhir November ini tak sano. Dengan catatan saya tambahan lagi adalah satu, tidak ada lagi aliran PDAM yang tidak mengaliri satu Surabaya. Terus yang kedua, gak ono sing banyu niku metune trut dengan kaya wong anyang-anyangan. Kudune kalau Mas Arif kan untuk banter. Lek anyang-anyangan gak sama metu. Nah, iki sing gak oleh. Dan itu nanti yang saya buat dalam kontrak kerja yang sampai tahun berapa dia keluar semua, air tidak boleh anyang-anyangan mau sampai kapan, itu menjadi penilaian direktur. Lek gak mampu ya berarti dia kudu lengser. Untuk peningkatan kualitas mutu air, Pak? Sama, termasuk itu. Kenapa? Kenapa kualitas mutu airnya ini tidak bisa bersih? Termasuk di rumah saya, tidak bisa bersih. Karena apa? Piponnya wis lawas. Jadi seperti kemarin air nang omahku kok budak terus sih. Nang ngori tandun ketok budak. Ternyata setelah coba dipotong pipanya. Jegrek dipotong.
Airnya yang dari sana bersih, tapi ketika masuk pipa ini kotor dia. Nah pipanya dipotong, akhirnya ternyata waktu itu diganti. Nah ketika mengganti ini, investasi ini, biayanya mahal. Lek sampai rego murah terus sa Indonesia Raya paling murah Surabaya. Ya Allah kok regrek. Awak dhewe ambek Sidoarjo lho kalah do, Pak. Sama Gresik kalah jauh. Bagus untuk masyarakatnya, tapi masyarakat harus tahu penggunaannya harus hemat. Yang kedua, kalau masyarakat ini juga meminta pelayanan yang baik, kualitas air, banyune metu kabeh kan kudu didandani. Dia harus membuat di sebelah mana lagi, terus pipoe kudu dibenakno. Nah, ini harus ada pertimbangan sehingga ketika ada rumah-rumah baru yang klaster-klaster yang memang mohon maaf kemampuannya dia tinggi, bukan termasuk orang yang tidak mampu, ya harus dibedakno regane. Nah, sing untung nang Surabaya sik 2.600. Daerah liya 2.656. Terus untuk yang ini Pak, apa kayak rumah padat karya yang menggunakan PDAM itu apakah termasuk di 2.600 itu? Dan makanya tadi saya sampaikan seperti warkop. Warkop ini gaya kegiatan ini wong sopo. Kalau dia itu adalah warkop itu adalah kegiatan orang yang tidak mampu, maka ada subsidi yang berbeda. Nanti saya minta untuk membuat itu. Padahal kalau sing padat karya ini apa? Tempat orang yang bekerja yang tidak mampu. Tapi ojo wong sing mau sing soge tapi buka warkop istilahnya jenenge padha-padha warkop, jenenge ganti kopi, kafe kopi. Ngono. Digoleki sik pemilik sapa? Lek pemilik saiki lho, sepurane ya warkop-warkop iku lho. Akeh wong Mojokerto, Lamongan, tapi bukan nang kene sing jaga wong gaduh-gaduh grek awak dhewe lan. Sing tak subsidi sapa? Nah, awak dhewe kudu ngadeg ya awak dhewe kagem wong Surabaya, hanya aku wong wali kota Surabaya. Itu kayak sebelah maksudnya. Jadi aku ya, saya harus bisa benar-benar menjaga, membantu dan meringankan beban orang yang tidak mampu agar mereka keluar dari ketidakmampuan sehingga tidak masuk lagi dalam keluarga miskin maupun keluarga pramiskin. Itu yang akan saya lakukan. Dan saya sudah minta PDAM untuk membuat itu. Mana? Kalau dengan penyesuaian tarif ini, subsidi tarif yang diberikan oleh Pemkot seberapa besar, kemudian MBR yang mendapatkan ada datanya nggak apa-apa? Jadi ini masih di data siapa? Teman-teman PDAM, karena gini, tadi saya sampaikan, bukan MBR saya yang mendapatkan bukan MBR, tapi keluarga miskin yang ukuran rumahnya 45 meter persegi, listriknya 900 watt, terus habis gitu lebar jalannya 3 meter, masih baik. Soalnya ono klaster lebarnya klaster itu omahe 45 meter persegi tapi tingkat gede dalane kata sebutan nanti. Nah, wis legane wis miliatan misalnya, beda berarti dengan perkampungan. Itu sebenarnya. Jadi nanti akan didata sekitar berapa ribu ya kemarin ya? 24 ribuan, 240 ribu sekian lah. Kemarin yang saya minta itu. Pokoknya rumah di bawah itu gratis sampai 20 meter kubik. Setelah itu 20 meter kubik sampai 30 meter kubik, maka dia bayarnya seperti yang lama 600. Tapi lewat ndukure 30 meter kubik, berarti ya gak jelas iki. Mau rumah tinggal kok sakmono lho. Iki ngedol ilegal apa-apa kan jadi harus dipertanyakan gitu. Tapi kalau pendapatannya income buat Pemkot? Besaran subsidi tarif yang diberikan oleh Pemkot. Oh, kita nggak mau subsidi gitu, tapi saya minta gratiskan yang rumah tidak mampu. Karena kalau subsidi itu ruwet. Akhirnya nanti ada yang dapat, ada yang enggak. Pokoknya saya ngomong 45 meter sini gratis. Wah, enak guys. Gue lebih jelas. Saya subsidi gue sudah nggak gokno soalnya. Salah sasaran. Podong harus saiki. Ngeluh sih aku. Persentase rumah yang bakal gratis berapa persen dari pelanggan? Jadi kemarin di data, ini yang dari pelanggan ya, sekitar 241.000 sekian. Tapi saya belum tahu pastinya ya, karena masih dihitung oleh teman-teman PDAM. Karena kriteria yang saya minta tadi itu saya ngomong, lindungi warga saya yang tidak mampu, gratiskan secara nyata, jangan pakai awang-awang, pokoknya pas paruh-paruh itu subsidi, sehingga harus gratis. Nah itu lagi, nanti jangan ada lagi, Pak saya dulu pejabat Pemkot, terus sudah pensiun, minta subsidi, gak iso ngomongin ukuran 200 meter persegi. Nah ini loh yang saya nyuwun tulung sangat, sing mampu masih sekarang suatu saat saya juga pensiun. Tapi kan aku duwe anak itu kan ya mesti nyapli bapak wong tua, masa jadi anak durhaka. Terus yang kedua, rumah ini kan masih aset, berarti bukan masuk keluarga miskin. Keluarga miskin itu ada 14
kriteria yang ditentukan oleh BPS masuk keluarga miskin itu yang bisa kita lakukan gratis atau subsidi dengan gratiskan tadi. Jadi lek wayah pensiun kan iso ono simpenane. Anake lah paling enggak juga ikut bantu, bayar PDAM lah maksudku. Masa mari pensiun jaluk sumbangan. Ngeluh dhewe. Omane gede bisa. Lagi mau semoga-moga orang kembali lagi sadar bahwa saya memang mampu atau saya memang tidak mampu. Ya sudahlah itu yang nanti biar sadar semuanya lah. Saya juga akan saya berubah mindset Pemkot juga. Ojo subsidi sakno. Gak tepat sasaran, wis sing jelas gratis oleh wani. Akhirnya wani BDM gratis no. Kok makene mungkin ya listrik. Sing gak jelas omah-omah sing anu, ojo subsidi. Wis gak tepat sasarannya, sing ketok omahe cilik ya gratis no. Kalau luwih enak gitu loh.